istri atau milih suami. Nah, mendidik anak itu ada fasenya, ya. Oh, ini kurikulum. Nah, kurikulum. Nah, semasa kurikulum sini detailnya gimana? Yang perlu diajarkan anak ini cuman karakter iman, karakter belajar, karakter bakat. Ini dilakukan sesuai tahapan perkembangan. Nah, tahap perkembangannya ini. Nah, 0 sampai 7 ini fase tufulah. Ini tamyiz. Ini murahaqah. Nah, ini sudah balik. Jadi batas mendidik anak ini cuman ke sini. Ini disebut anak-anak. Nah, 14 ini untuk batas terakhir. Tapi kalau dia balik umur 12 berarti batasnya 12. Nah, ini sudah disebut dewasa. Jadi di dalam Islam tidak ada kata remaja. Jadi keberhasilan pendidikan ini deadline-nya di sini. Ya. Coba jelasin garis besarnya 0 sampai 7 itu apa? Oh, belum. Sebelum ke situ saya outputnya apa? Jadi umur 14 ini pas balik ini anak itu harus apa? Nah, pas 14 ini dia harus akil dan balik. Nah, balik ini biologis, akil ini psikologis. Ini pasti setiap anak pasti balik secara psikologis. Kalau laki-laki dia mimpi, kalau perempuan dia men. Nah, kalau ini pilihan bisa mundur bisa maju. Nah, setelah 14 ini maka bisa akil balik, punya akal, bisa pikir dan balik. Outputnya nih kembali lagi ke sini. Jadi umur 14 ini dan ini. Nah, ini udah ketemu nih. Karakter iman, karakter belajar, bakat. Iman ini punya prinsip kuat, belajar nggak perlu disuruh, bakat dia punya kelebihannya apa bisa diketahui. Nah, baru setelah ini ke sini tufulah ini ada dibagi lagi. Nah, ini yang tufulah sohir lah gitu. Nah, ini masa menyusui. Jadi ini full ke ibu. Yang sini ini yang perlu ditumbuhkan, egosentris, empati, sama imajinasi. Keluarkan seluruh egonya, empati, penuh perhatian, kasih sayang, bikin bahagia, imajinasi, kisahkan surga, tentang sesuatu yang indah-indah. Nah, ini puncak karakter iman di sini. Untuk menumbuhkan iman di sini karena dia masih goib. Sebab otak anak di fase ini ya. Nah, apa yang masuk ke sini akan langsung diterima ke otak paling bawah tanpa sekat, karena dia tidak ada proses berpikirnya nggak sempurna. Ya. Begitu. Nah, setelah umur 7 tahun masa tamyiz, kalau ini karakter iman, ini karakter Belajar. Apa yang perlu dilakukan sini? Nalar, terus aneka ragam Uji coba. Ya, mencoba semuanya, mencoba segala sesuatu. Karena di sini fase mereka itu curiosity, ingin tahunya besar. Maka di sini banyak anak sering bertanya, mengapa
mengapa matahari itu terbit, mengapa ada bulan. Nah, dia ingin ilmiahnya itu gimana. Nah, ini ilmiah. Nah, di sini karakter iman tetap berjalan. Jadi ini memang fase puncaknya, tapi sampai di sini terus berjalan. Jadi ini sebenarnya berjalan semua. Nah, di sini sudah disuruh sholat. Jadi karakter imannya dia disuruh sholat. Kalau di sini cinta sama sholat, cinta sama Allah. Nah, di sini sudah suruh sholat, dilatih. Jadi sudah skill. Nah, di sini sudah skill. Di sini cinta. Nah, cinta sholat. Nah, kalau orang sudah cinta, maka ketika mau diajari skill sholat, dia akan senang gitu loh. Karena fase belajar. Nah, kalau bakat, di sini cuma observasi aja nih karakter bakat. Di sini mencoba banyak hal. Nah, ketika umur 10, nah ini kelebihan anak ini sudah ketahuan. Plus sudah ketahuan. Nah, ini karakter bakat di sini. Jadi penjurusan paling cepat itu umur 10 tahun sudah ketahuan anak ini potensinya apa. Contoh, kalau pakai metode jalan sniping, di sini pakai 34 sifat bakat plus 114 aktivitas. Jadi di 3 tahun ini anak harus mencoba 114 aktivitas, nanti akan ketemu sifat bakatnya. Suka nyuruh atau kalau mengerjakan sesuatu ingin selalu bagus. Nah, ini sifat bakatnya akan kelihatan. Dari mana? Dari uji coba 114 aktivitas. Nah, nanti yang merah-merah mana dia akan ketahui 7 teratasnya apa. Nah, di sini baru magang level 1. Di sini nanti magang level 2. Setelah 14 magang level 2. 17 magang level 3. Begitu. Ya kira ini. Nah, titik paling rawan itu adalah fase antara 14-15 ini, fase paling kritis. Di sini anak dijadikan raja, di sini dijadikan tawanan, budak, tegas, ya. Di sini, nah sini 7 tahun kedua. Nah, yang sini anak sebagai sahabat, diajak musyawarah, tidak otoriter. Kalau egosentrisnya itu tidak fase yang ini, fase yang di bawah, yang di fase sebelum 7 tahunnya itu nggak sempurna, itu gimana? Dia akan menuntut di sini di 14. Jadi nanti yang kita kasih. Iya, nanti muter lagi. Kalau tidak di sini, maka nanti dia akan menagih di umur 14 tahun. Contohnya gimana? Contohnya nanti dia udah dewasa tapi berperilaku anak-anak, atau yang kedua egonya tinggi, nggak mau mengalah, menang diri, kayak gitu. Jadi egosentris itu kepuasannya dihabiskan di sini, sehingga ketika umur 7 tahun ini, karena dia sudah akan berhubungan dengan orang lain, maka dia harus menempatkan sebagai sosiosentris. Kalau di sini nggak perlu berhubungan dengan orang lain, puaskan dirinya sendiri. Tapi kan sekarang kayak di TK-TK itu kan di situ sudah mulai sudah masuk ke fase itu, dia belajar itu. Belajar apa? Itu. Nah, kesalahan TK itu adalah cara mengajarkannya. Kalau dia namanya gini, kesalahan TK gini, kalau ngajar itu hitung-hitung kayak dia TK sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi kalau ngajarnya harus konkret. Ini daun ya, ini berapa daun? 1, ini berapa daun? 2. Jadi daunnya ada berapa? 2. Tapi nggak perlu dituliskan angka, cuman kayak gitu aja. Jadi jangan dibuat abstrak. Ini namanya abstrak. Ini namanya konkret. Nah, terus kalau yang TK sudah ngajarin itu sholat duha itu gimana? Nah, kesalahannya dia langsung ke sini, ke skill.
seharusnya dia dibuat cinta sama sholat. Pakai apa? Caranya dua. Satu cerita, kedua teladan. Contoh kalau anak-anak naik itu, ya biarin, jangan dicegah, biarin. Itu namanya apa? Teladan. Moro-moro jadi wudhu, ya itu namanya cara membuat cinta. Wudhu itu kayak gitu. Mau naik-naik nggak apa-apa, umur di 5 ke bawah. Begitu. Ke masjid, diajak ke masjid, itu namanya teladan. Jadi jangan sampai ya kalau fasenya nggak perlu dia tertib di sini. Tumbuhkan dulu cintanya. Iya, cinta dulu. Cintaku baru padamu. 7 tahun itu diajari skill. Jangan sampai di sini sudah skill, cintanya ketinggalan. Nah, yang salah itu adalah langsung skill, cintanya nggak diajarkan. Percuma, Beb. Begitu. Nanti gimana efeknya? Efeknya begini. Kalau di sini nggak dia bisa sholat, tapi di umur 10 tahun nih dia bisa sholat, tapi nggak sadar sholat. Nah, kalau ininya begini, di fase ini namanya penyadaran sadar. Ya, itu kan si Oji sudah 8 tahun. Kayaknya cintanya itu belum tumbuh, Nah, belum itu. tumbuh sempurna itu. Nah, itu gimana itu? Sempurna. Jadi kalau di sini kelewat, maka fase 7 sampai 10 ini dia harus merecovery, mengulang lagi. Jadi yang dikuatkan apa? Cinta sholat. Belajar skill sholat itu 3 hari bisa. Begitu. Jadi pendidikan itu apa yang paling susah? Yang paling susah adalah fondasi. Ini skill, ini mindset. Nah, iman tuh di sini semuanya. Ini sukses itu 5% skill, 95% keyakinan, mindset, kesadaran, prinsip hidup itu sih. Jadi di sini kalau 7 sampai 10 jalan-jalan, banyak beraktivitas. Intinya pakai metode ini 114 aktivitas itu, bakat dan belajar diasah di sini. Kalau laki-laki dekatkan ayahnya, kalau perempuan dekatkan sama ibu. Jadi dia tahu, oh peran laki-laki itu kayak ayahku, peran ibu itu kayak ibuku. Begitu. Cukup. Sudah, itu aja. Ya mau tanya apa? Simpelnya kayak gini. Jadi untuk mempersiapkan akil balik itu 14 tahun. Tetapi sekarang ini orang akil balik itu umur 12 itu udah akil loh. Kelas 6 itu udah pada main loh. iya, saya aja dulu. Akhirnya apa? Balik itu maju, akhirnya mundur, nanti umur 25 baru dianggap dewasa. Coba akil, pengertian akil itu maksudnya disebut akil itu gimana? Akil itu ya, satu, dia bisa membedakan benar dan salah. Ya, bisa benar dan salah. Yang kedua, dia sudah punya beban dosa dan pahala itu udah ditanggung dirinya sendiri. Jadi dia harus berpikir. Jadi sebelum bertindak dia berpikir ini benar atau salah, nggak langsung nyelonong gitu. Nah, sederhananya begini, kalau orang balik tanpa akil itu seperti mobil Pajero, ya, gasnya cepat tapi nggak ada rem. Seharusnya orang ketika udah akil balik, dia punya gas dan dia punya rem. Tapi kalau nggak punya rem, ngegas, pacaran, hubungan di luar nikah, itu apa? Karena apa? Secara biologis libidonya itu tinggi, puncak-puncaknya itu udah mulai produksi. Balik itu paling mudah adalah dia bisa bikin anak. Nah, kalau akil bisa merawat anak. Nah, kalau akil belum balik udah bisa bikin anak, nggak bisa merawat anak, akhirnya apa? Dia aborsi. Begitu. Nah, pacaran gitu ya.
Nah kalau dia sudah balik, karakter imannya kokoh, ya dia nggak pacaran karena tahu itu salah. Begitu. Kenapa orang pacaran? Karena ada dorongan biologisnya itu. Dan fitrah imannya. Maka di dalam Islam kalau nggak kuat nikah, suruh apa? Puasa. Jadi yang mengurangi biologis itu cuma puasa. Libido itu dikurangi cuma dengan puasa. Kalau nggak kuat, ya nikah. Nah, kalau ini dia nggak puasa, nikah belum sanggup, maka apa? Seks bebas. Apalagi dia nikahnya kok umur 25 tahun, bayangkan. Dari umur 15 ke 25 itu berapa tahun dia menahan itu? 10 tahun. Menahan apa? Biologis. Berat nggak? Berat. Kalau nggak kuat ya ini tadi. Novia Medea Sari. Umi Andi. Gitu ya. Ya. Terima kasih.